Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khatalima nazanallahu wa yakum jamaah salat maghrib musalla al-hidayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pak yang mulia, kita bersua lagi dalam kajian rutin malam Senin di pekan kedua ini. Insya Allah kita akan membahas sirah, namun sebelumnya seperti biasa, mari kita buka terlebih dahulu kajian kita dengan membaca basmalah, tahmid, salawat, dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Pak yang mulia, terakhir kita telah membahas seputar bagaimana proses turunnya wahyu dan ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yang kemudian beliau segera mendatangi keluarganya, dan alhamdulillah kita tahu beliau memiliki keluarga yang senantiasa mensupport ya apa yang dilakukannya, sehingga ketika baginda Nabi pulang ya dari Gua Hira menemui istrinya tercinta, keluarganya di rumah, yang terjadi justru kemudian baginda Nabi mendapat ketenangan ya. Kenapa? Karena kita tahu Ibunda Khadijah berupaya untuk menjelaskan kepada Nabi akan tidak mungkinnya Tuhan pencipta langit dan bumi menyesatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang Rasulullah disebutkan oleh Bunda Khadijah, engkau ini adalah orang baik, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, engkau adalah orang yang biasa memberikan makan kepada orang miskin dan lain-lain. Sehingga Ibunda Khadijah sangat yakin Allah tidak mungkin menghinakan Nabi. Jadi apa yang menimpa Nabi sehingga membuat Nabi gemetar ya, ketakutan, Zammiluni, zammiluni, segera selimuti aku khawatir tentang diriku. Nah itu kemudian diredakan oleh istri tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan inilah Bapak yang mulia memang peran istri di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, bukan kemudian istri ini malah membuat suami semakin bingung. Ya, ada masalah di luar, balik ke rumah bukannya reda maka tambah pusing. Nah ini istri-istri yang tentunya tidak mengerti dan memahami bagaimana seharusnya dia menenangkan suaminya. Dan kita tahu bahwasanya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha memerankan fungsi istri dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan itu kemudian Rasulullah reda ya kekhawatirannya, dan kemudian Ibunda Khadijah tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sekedar memberikan kata-kata baik sehingga menenangkan suaminya. Bahkan Ibunda Khadijah mengajak suaminya tercinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui siapa waktu itu? Waraqah bin Naufal, yakni sepupunya Ibunda Khadijah, yang kebetulan beliau ini adalah orang yang berbeda dengan kaumnya. Berbeda dari sisi apa? Dari sisi keyakinan yang dianutnya. Kalau kaum Quraisy kebanyakan menyembah berhala, Waraqah bin Naufal nggak mau nyembah berhala, Pak. Kenapa? Karena dia qad tanassara, jadi sungguh telah menjadi seorang Nasrani. Jadi beliau itu satu-satunya Nasrani mungkin, Pak, yang ada di kota Mekah kala itu. Bahkan dikabarkan Waraqah bin Naufal ini menerjemahkan ya Injil ke dalam beberapa bahasa, ya ke dalam berbagai bahasa. Nah,
Kemudian diterangkanlah oleh Waraqah tentang apa sebenarnya yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita tahu kemudian beliau Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah an-namus, yakni seorang yang pernah mendatangi Musa, ya, malaikat yang mendatangi Musa. Yang karenanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dikatakan, ya, oleh Waraqah adalah orang yang menerima wahyu, ya. Dan Waraqah sendiri kemudian menyampaikan akan situasi yang kelak akan dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kebenaran ke tengah-tengah umatnya, ya. Yang disampaikan oleh Waraqah itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kelak akan didustakan, ya. La tukadzibanna, kata beliau itu dalam sebuah riwayat, ya. Sungguh mereka orang-orang kaummu ini nanti akan mendustakan. Nabi diam. Ketika dikatakan mereka nanti akan mendustakanmu, ya, Nabi diam. Kemudian wala tu'adzibanna, ya. Dan sungguh mereka akan menganiaya engkau nanti, ya. Nabi juga diam. Tapi ketika Waraqah mengatakan, ya, la mukhrijuka, sungguh mereka akan mengeluarkan engkau, sungguh mereka akan mengusir engkau, ya, kamakal. Apa yang Nabi lakukan? Nabi menjawab, Nabi kaget, heran, ya. Amukhriji abi, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ujian pengusiran ini adalah sesuatu yang berat. Ketika Nabi dikabarkan nanti engkau akan didustakan, padahal selama ini Nabi itu pribadi yang paling dipercaya oleh kaumnya. Maka gelarnya itu apa namanya? Al-Amin, ya, paling dipercaya. Nabi ketika dengan engkau nanti akan didustakan, Nabi diam. Engkau nanti akan dianiaya, Nabi juga diam. Tapi ketika kata Waraqah, engkau juga akan diusir, Nabi kaget. Maka Nabi mengucap, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah berkata, iya, ya, artinya bahkan Waraqah itu bersumpah, ya, waladzi, ya, demi Allah, kata Waraqah, tidaklah ada yang diberikan wahyu seperti engkau ini, melainkan, ya, pasti akan diusir, gitu, ya. Nah, jadi Nabi itu agak kaget juga, kok bisa, ya, itu kira-kira, ya, karena kan Nabi itu nggak pernah didustakan oleh kaumnya, Pak, ya, nggak pernah sampai ada bayangan mau diusir, itu kan sesuatu yang berat tentunya, ya. Kenapa? Karena memang secara fitrah manusia itu kan cinta pada tempat kelahirannya, betul tidak, Pak? Ya. Maka cinta kepada tanah air itu sesuatu yang fitrah. Kita cinta kepada tanah air kita, ya. Maka nggak ada kemudian orang yang lahir di sini, besar di sini, lalu kemudian dia tidak cinta tanah air, itu menentang fitrah berarti dia. Cinta kepada tanah air setiap orang, maka Rasulullah juga cinta pada tanah air, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah mengatakan, wahai Makkah, berkata itu, bersyair, ya, bersenandung Nabi, wahai Makkah, engkau ini adalah bumi yang aku cintai, paling aku sukai. Engkau adalah bumi di mana Allah engkau paling memuliakan engkau, ya. Seandainya kaumku tidak mengusirku, aku tidak akan pergi dari kampung ini, tidak akan pergi darimu, kata Nabi, ya, au kama qala dalam sebuah riwayat. Ya, Rasulullah itu cinta pada tanah, ya, tempat lahir besar, banyak kenangan, memori. Kita juga begitu kan, Pak, ya. Makanya kemudian ketika ada orang ingin merebut tanah air kita, nenek moyang kita bangkit itu, Pak. Walaupun hanya modal bambu runcing, berupaya untuk mengusirnya, betul tidak? Iya. Karena wujud dari kecintaan, ya. Dan sekarang
kita alhamdulillah sudah merdeka, ya dong. Terus gimana mewujudkan kecintaan? Ya. Apakah seperti kebanyakan orang melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak bermanfaat, ya, tidak mendatangkan penambahan nilai dalam kehidupan, yang ada malah bikin celaka gitu kan? Karena beberapa video di medsos itu di share, ada orang pengen dapat hadiah Pak, hadiahnya ditaruh di atas pinang atas, ya kan? Hadiahnya nggak seberapa Pak, jatuh bisa mati Pak. Kasihan, ya. Itu perkara-perkara yang sebenarnya nggak manfaat. Ya. Apalagi kemudian mengingatinya dengan sesuatu yang mungkin para pejuang kalau mereka hidup nggak ridho kali Pak, ya. Bermaksiat, ngundang dangdutan, ya. Wah luar biasa itu. Alasannya memperingati hari kemerdekaan gitu kan. Itu apa iya begitu gitu caranya? Ya, apa itu wujud cinta kepada negeri, ya kan? Wujud cinta kepada negeri, bagaimana membangun negeri ini lebih baik, ya kan? Korupsi makin hilang, ya dong. Sekarang, masya Allah, ya. Ya lihat sajalah bagaimana di berita itu sering kita ini kan. Atau mungkin ada yang pernah terlibat langsung dengan peristiwa hukum. Saya tadi baru ngobrol sama ada rekan asatidz gitu. Iya, dia cerita, wah pernah nanganin kasus gitu. Wah, itu di setiap level proses diduitin itu. Pak, ini gimana nih kasusnya? Mau diproses enggak? Ya kan? Kalau enggak mau diproses, itu sekian gitu kan. Diproses mau pakai pasal yang mana? Kalau ini pasalnya 1, 2, 3, mau pakai 3 apa 1, itu ada transaksinya tuh Pak. Ya Allah, gitu kan. Mau dinaikin ke kejaksaan apa enggak? Jadi itu ditanya Pak. Jadi proses itu kalau nggak ada duitnya naik terus naik terus. Ya Allah, kok begitu ya? Ya itulah. Nah, jadi wujud cinta tanah air itu adalah dengan membangun kesadaran, ya, di tengah umat, bagaimana umat ini bisa kemudian naik taraf berpikirnya, irtifa'ul fikr, naik taraf berpikirnya dari mental terjajah menjadi mental yang merdeka gitu kan. Ya. Yang kita ini yang merdeka di tanah sendiri, ya. Jangan kemudian karena kita nggak punya modal, akhirnya tanah kita dipagerin orang, laut aja dipager Pak, ya. Nggak jauh dari kita tuh, agak ke sono ya, di Tangerang itu Pak, dipager lautnya Pak, ya. Mau dekat kita nggak boleh, ya. Ya Allah, emang kata siapa itu, bekas Menteri Kelautan, emang bisa nenek moyang bikin laut gitu kan, kok bisa mager-magerin itu dari mana judulnya gitu kan. Nah ini, apakah ini wujud cinta tanah air kan gitu, ya. Wujud cinta tanah air yang membelanya. Kalau dalam kondisi terjajah dibela, ya. Seperti sekarang yang terjadi di Palestina, ya dong. Itu kita lihat siapa yang memiliki tanah tersebut, ya. Bangsa Palestina ketika dibombardir, mereka nggak mau kabur loh, tetap mereka tinggal di situ. Tapi begitu bangsa Yahudi dibom, kena bom, kabur mereka, ya kan. Kemarin kan banyak tuh video ya, Iran nyerang, kabur bondong-bondong, ya kan. Ya dilihat kan kenyataan ini, siapa yang pemilik negeri ini sebenarnya. Kalau orang memiliki negeri ini, dia bertanggung jawab, itu diserang dia harus bertahan. Tapi kalau dia nggak punya negeri itu, berusaha dia kabur kan gitu, ya. Nah inilah kecintaan terhadap negeri. Rasulullah cinta pada negeri, kita juga sama, ya. Nah, cuma bagaimana mengaktualisasikan kecintaan kita kepada negeri ini yang nanti akan dihisab, ditanya Pak, ya. Atas nama bersyukur atas kemerdekaan, lalu kita joget-joget, lupa akan ini, disangka nggak ditanya nanti di akhirat, ditanya itu, ya. Kita ini cinta pada tanah air, gimana kecintaan kita terhadap tanah air, bagaimana agar tanah air kita ini yang tadinya
hukum Allah tidak diterapkan secara utuh kafah di dalam kehidupan bersama, biar bisa diterapkan secara kafah. Nah, kita ikut bergotong royong mensosialisasikan pemikiran tentang kewajiban tegaknya syariat Islam secara kafah di negeri kita. Itu bentuk cinta tanah air. Kita ini cinta tanah air agar apa? Agar keridhaan Allah berkah berlimpah itu datang ke negeri kita, ke tanah air kita, kan gitu, Pak. Ya. Karena Allah berjanji dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ya. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka kata Allah, lafatahna alaihim, la-nya la taukid, pendek itu. La-nya bukan la, bukan. Tapi la taukid pendek. Lafatahna, ya, sungguh kata Allah, kami akan bukakan, ya, keberkahan, kebarakatim minas samai wal ardh, dari langit dan bumi. Kalau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, penduduk satu negeri beriman, maksudnya apa? Apakah semua jadi muslim? Kayaknya belum pernah deh ada sejarahnya ya. Negeri semua 100% beriman kepada Allah. Ya, bahkan di zaman Rasulullah saja ada orang kafirnya gitu, Pak. Saat Rasulullah memimpin negeri itu tetap ada orang kafirnya. Ya, ada orang musyriknya. Ada orang Yahudinya. Khalifah yang 4 itu, Khalifah Rashidah yang 4 juga memimpin para Yahudi, para Nasrani. Iya, tetap. Artinya apa maksudnya? Berarti beriman dan bertakwa itu ketika hukum Allah itu diadopsi secara bersama. Silahkan kalau urusan keyakinan spiritual masing-masing, nggak apa-apa. Tapi ketika hidup di area publik, komunal, yang dipakai adalah hukum Allah. Ya, syariat Allah yang dipakai. Nggak peduli ke dia, ada orang nyolong misalnya. Ketika mau dipotong, lupa, saya kan Nasrani. Saya bukan orang Islam, nggak mau dipotong. Ya nggak bisa gitu kan. Kamu mau Nasrani, mau Islam, nyolong. Karena kenapa? Karena hukum publiknya sudah pakai hukum Islam, kan gitu. Ada orang berzina ketangkap. Ya, nggak peduli Muslim, nggak non-Muslim. Sama, dirajam. Ada orang membunuh, ya, orang lain. Dia Muslim, nggak Muslim. Kalau hukum Islam ditegakkan, dia ikut, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika syariat Islam dijadikan asas bersama, tertegak secara sempurna, kafah di satu negeri, insya Allah keberkahan dari langit dan bumi akan Allah curahkan. Dan ini sebenarnya yang perlu kita lakukan, ya, sebagai wujud kecintaan kepada negeri kita. Ya, terutama sebentar lagi ini kita mau memperingati hari kemerdekaan, kan, ya. Jadi kemerdekaan yang kita harapkan ya harus nyata. Apa kemerdekaan nyata? Yakni terlepasnya penghambaan manusia kepada manusia lainnya, menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Ini hakikat merdeka. Ya. Selama kita masih nyembah kepada manusia yang lain, ya, naudzubillah. Ya. Memang mungkin nggak nyembah rukuk dan sujud kepada manusia, enggak, ya. Tapi ikut terhadap apa yang diputuskan padahal bertentangan dengan syariat. Itu bisa dikatakan menyembah. Dalilnya mana? Ketika suatu saat Adi bin Hatim, ya, radhiyallahu an, ya, menemui Nabi di kota Madinah. Tadinya beliau Nasrani, Pak, tinggal di Syam. Ya, Adi bin Hatim menemui Nabi SAW di kota Madinah. Nabi tahu, ya, ini Nasrani. Kenapa? Karena dia menemui Nabi masih pakai kalung dari perak. Ya, dia wahwa fi unuqihi, ya, salibun min fiddah. Di lehernya itu ada kalung salib dari perak. Nemuin Nabi, Pak. Ya. Nah, Nabi bacakan ayat dalam surah At-Taubah ayat 31. Kata Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Gimana itu ayat At-Taubah ayat 31, Pak? Lupa saya, ya. Mereka itu orang ahlul kitab, ya. Mereka menyembah, ya, siapa? Para rahib dan para pimpinan agama mereka, ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, ya. Itu
At-Taubah ayat 31, Pak. Ya, benar ya. Ittakhadhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu, ini Al-Qur'an, Pak. Ya, mengatakan. Kata Allah, mereka itu menjadikan ahbarahum, yakni orang-orang alim di kalangan mereka, ya, ulama lah katakan, waruhbanahum, dan rahib-rahib, orang yang ahli ibadah di kalangan mereka, arbabam min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim yang tadinya mantan Nasrani, Pak, kan tahu benar, Pak, ya, bagaimana cara peribadatan orang Nasrani. Nggak ada rukuk sujud ke pendeta, itu nggak pernah ada. Sampai sekarang kita juga belum pernah saksikan, kan? Rukuk sujud ke pendeta ada nggak, Pak? Nggak ada. Adi bin Hatim itu bukan membantah, menjelaskan mungkin ke Nabi, ya. Nggak ada, Nabi. Kami nggak rukuk sujud. Nabi jelaskan, ya. Memang iya, Ahlul Kitab, Yahudi dan tidak rukuk dan sujud kepada pendeta dan rahib, ya. Tapi pendeta dan rahib ini, ya, mereka itu punya kebiasaan, ya. Apa kebiasaannya? Wa ahallu lahumul haram. Mereka menghalalkan bagi mereka perkara yang telah Allah haramkan, ya. Wa harramu alaihimul halal, dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Dibolak-balik, Pak, hukumnya. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Itu yang dilakukan orang alimnya, Pak. Kenapa? Biasa. Ada pesanan, ya dong. Pesanan pemilik kepentingan, pemilik modal, penguasa, pesanan, ya. Misalnya judi, jelas haram. Tapi ada kepentingan nih, ya. Penguasa. Ini, Pak, uang judi ini kalau terkumpul dari masyarakat, ini buat membangun, buat ini, buat itu, alasannya, ya dong. Tolong bikinkan fatwa. Akhirnya yang tadinya haram, ya, menjadi halal. Halal campur haram, katanya. Ya, aslinya haram, tapi karena buat pembangunan jadi ya halal gitu. Ya Allah, itu bahaya, itu fatwa begitu, Pak, ya. Itu menyesatkan umat, betul nggak, Pak? Iya dong. Akhirnya apa? Umat merasa, boleh dong. Bondong-bondong lah beli, Pak. Dulu zaman saya kecil tuh, Pak. Aduh, ya. Orang gila ditanyain berapa nomornya. Orang gila ditanya, Pak. Saya masih kecil dulu itu. Ingat nggak? Saya kira se-Indonesia deh itu. Bener ya? Iya, Pak. SD, SP dulu ya. Porkas sebelumnya itu kan. Wow, tafsir mimpi. Dulu, Pak. Ya. Jadi, membolak-balik hukum. Ya. Ditanya, mereka orang-orang alim melakukan perbuatan itu kan? Ya dong, membolak-balik hukum, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Kata Adi bin Hatim, iya. Diakui sama Adi bin Hatim. Kalau begitu iya. Dan memang ya pendeta itu begitu tuh kelakuannya. Katanya kurang lebih lah, ya, au kama qala. Kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyyahum au kama qala, ya. Yang demikian itulah bentuk peribadatan umat Ahlul Kitab kepada para alim dan para rahib mereka. Ini bahaya, Pak, ya. Berarti ternyata dianggap menyembah, ya, kepada manusia bukan karena sujud dan rukuk, bukan, tapi mengikuti apa yang dibolak-balikkan hukum Allah itu dipermainkan, ya. Bahaya. Sekarang apalagi, Pak? Ya. Sekarang mungkin agak reda. Dulu beberapa waktu yang lalu lah, Masya Allah, ya, digalakkan tentang teroris apa, ya. Orang bicara tambah parah, ya. Iya. Yang salah jadi benar, ya itulah. Ya, enggak, dulu itu sempat, Pak. Masya Allah, ya. Orang bicara jihad, ya, radikal, takut, Pak. Orang ngomong kafir aja diubah, Pak, istilahnya. Nggak ada kafir. Yang ada non-Islam, katanya. Itu sampai segitunya, Pak, ya. Itu non-Islam itu, ya Allah, non-Islam itu apa maksudnya? Gitu kan, bingung kita kan. Ya, kafir, yang menyebutkan kafir itu surah apa? Al-Kafirun kan. Yang nyebut kafir ya Allah, ya kan. Sampai
kita akhirnya ikut-ikutan gitu kan. Tentang masalah penyebutan khilafah misalnya. Wah, seolah-olah kata ini adalah kata yang radikal gitu kan. Wah, kalau khilafah itu radikal. La ilaha illallah. Itu ajaran Islam. Ya. Nah, sampai segitunya. Terus kita ikut-ikutan, hati-hati bisa nanti masuk ke dalam kelompok menyembah mereka, naudzubillah. Ya. Jadi kita harus punya patokan. Makanya pentingnya ngaji itu, Pak. Jadi kita nggak mudah diombang-ambingkan ya oleh keadaan. Ya, karena keadaan akan selalu berubah. Tapi hukum ketetapan Allah tidak berubah. Yang hak tetap hak, ya. Yang batil tetap batil. Sehingga ketika kita ngaji tahu ilmunya, maka kita tahu yang ini benar, ini salah. Ya. Nah, yukhata liman azanillahu wa iyyakum. Inilah Bapak yang mulia, wujud kecintaan kita kepada negeri dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong, ikut berkontribusi di dalam apa? Yakni mewujudkan tegaknya syariat Islam di negeri yang kita cintai. Kalau Anda mengatakan cinta kepada negeri, ayo sama-sama Pak, ikut ya mensosialisasikan ini. Karena nggak ada tujuan tertinggi kita ini kecuali ya untuk itu, ya kan? Kita ini hidup untuk apa sih? Apa ingin mengejar materi, ya, kekayaan dunia? Seberapa lama mau menikmati? Seberapa lama? Ya, 100 tahun? Ya, mungkin ada yang sampai, tapi ya Allah, jarang. Kalaupun sampai mungkin sudah nggak optimal, Pak. Ya, nggak bisa nikmati. Mau apa? Kaya banyak, ya, uang duit banyak, tapi mau makan sedikit manis, kata dokter, Pak, hati-hati diabetesnya, Pak. Oh, kalau gitu mau asin, hati-hati darah tingginya, Pak. Waduh, bingung dia. Mau makan yang hijau-hijau, Pak, asam urat katanya kan. Mau makan apa jadinya kan? Saya pernah dapat cerita Ustadz, itu kisah nyata, Pak. Jadi saat ini terbang ya, di kelas bisnis. Nah, begitu disajikan makanan, Pak, kelas bisnis. Ya. Makan. Yang sebelah ini yang duduk di sini, ketika kenalan, itu direktur BUMN, Pak, besar. Dia cuma ngelihat, Pak, makanya. Lihat makan itu lahap, lihat aja. Loh, Pak, mau nggak makan, Pak? Ini dia ngeliatin dong, Pak. Ya. Kenapa, Pak, nggak dimakan? Anu, Dek, ya. Saya nggak boleh sama dokter makan ini. Jawab, Bapak apa kerja, Pak? Direktur, Pak. Ya Allah. Duit mungkin, wah, kalau cuma beli makan itu nggak kehitung kali, Pak. Bener nggak ya? Tapi sate ada, nggak bisa makan. Bener nggak? Nah, apa lu tujuan kita di dunia untuk apa? Kalau bukan untuk ibadah, betul tidak? Ya, mau untuk apa kita? Nah, maka kalau kita, iya Pak, kalau kita nggak sehat itu makan bebek nggak bisa, betul nggak? Tapi kalau sehat, alhamdulillah ya. Jadi mau nikmati dunia sampai kapan coba? Ya dong. Makanya kalau kita nggak ikut berkontribusi pada apa namanya? Pada perkara yang mengantarkan kita ke ibadah. Jadi cinta tanah air kita yang bisa mengantarkan ibadah. Bagaimana? Kayak begitu tadi. Ya. Yang sampai kemudian kita ikut kebanyakan orang. Ya. Wujud cinta tanah air. Bikin karnaval. Horek. Ya kan? Makin banyak genteng yang jatuh. Makin hebat dia makin menang. Makin banyak pecah kaca. Kayaknya dia makin berprestasi. Kan? Apa iya ini yang dimaksud cinta tanah air ya dong? Na'udzubillah. Ya. Maka ikhwatal liman azanillahu wa iyyakum. Inilah ya tentang Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Waraqah bin Nawfal, engkau pasti usir. Rasulullah kaget, terperanjat karena memang itu fitrah manusia cinta pada tanah air. Ya. Nah, ikhwatal liman azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya bagaimana? Akhirnya kemudian Rasulullah mengetahui ya posisi beliau sebagai orang yang diutus ya, sebagai nabi, dan kemudian beliau karena nabi tentu ya menjalankan misi kenabiannya ya. Apa yang dilakukannya? Maka tentu tugas seorang nabi, namanya nabi itu apa, Pak? Asal katanya naba.
Naba itu apa? Berita. Makanya pembawanya namanya nabi, pembawa berita. Naba itu bukan berita biasa, berita besar. Makanya ada surah Quran itu An-Naba. Itu surah cerita berita besar. Kalau Bapak baca itu amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Tentang apa mereka saling bertanya? 'Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar ya. Dan seterusnya. Dan itu cerita tentang bagaimana di neraka dan terus kemudian periode berikutnya surga kan itu diceritakan, ya. Itu berita besar, Pak. Maka pembawanya nabi. Ya. Sehingga nabi ya, dulu pernah kita belajar masih kecil. Nabi itu definisinya gimana, Pak? Nabi. Nabi itu apa bedanya dengan rasul kan gitu kan? Apa bedanya nabi dengan rasul gitu? Nabi dulu tuh waktu masih kecil kita belajar, nabi itu adalah orang yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul mendapat wahyu untuk dirinya dan orang lain. Betul nggak? Sama nggak pengertiannya dulu? Gitu ya? Kalau begitu mah enak jadi nabi, Pak. Kenapa enak? Dapat wahyu buat dirinya. Enggak ya. Jadi nabi dapat wahyu ya, untuk menyebarkan risalah yang telah Allah ya misikan kepadanya. Jadi nabi itu adalah dai, pendakwah. Enggak ada nabi tidur di rumah dapat wahyu, enggak. Nabi itu keluar menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nabi itu. Lalu apa bedanya sama Rasul? Nah, kalau Rasul itu dapat risalah yang baru. Ya. Kalau Nabi meneruskan risalah Rasul sebelumnya. Ya, kan? Kalau Nabi itu. Tapi kalau Rasul itu diberikan oleh Allah risalah yang baru boleh jadi berbeda dengan risalah sebelumnya, bisa jadi menguatkan apa yang sebelumnya. Ya, itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul, ya. Makanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Karena kalau Rasul udah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Ya. Nah, apa yang dilakukan Nabi SAW? Mengajak orang-orang di sekitarnya. Siapa yang diajak? Tentu yang diajak adalah pertama orang yang senantiasa mencintainya, mensupportnya, mendukungnya. Siapa itu, Pak? Nah, istri tercinta radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau adalah orang pertama, bahkan wanita. Ya, jadi beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam, bahkan orang pertama yang masuk Islam. Kenapa? Karena yang mengetahui beliau dapat wahyu pertama kali adalah Khadijah. Ya, dan Khadijah langsung beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa Khadijah ini? Dikatakan dalam surah adalah pemilik kebersihan jiwa, ya. Pemilik kehormatan dan kemuliaan, ya. Beliau telah beriman sejak awal, bahkan menyokong dan meyakinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wahyu yang diterimanya. Ya. Beliau yang dikisahkan di dalam hadis, ya, lamma nazala qauluhu ta'ala wa rabbika fakabbir, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar. Fakabbarat Khadijatu, ya, wa alimat annahu al-wahyu min Allah taala dzakarahu Usyairiyu, ya. Saat turun firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, agungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda Allahu akbar, maka Khadijah pun langsung ikut bertakbir Allahu akbar. Dan beliau mengetahui bahwa hal tersebut wahyu dari Allah, ya. Berkata Ibnu Ishaq, wa kanat Khadijatu awwala man amana billahi wa rasulihi wa saddaqa bima jaa bih. Ya, adalah Khadijah radhiyallahu anha itu adalah orang yang mula-mula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bima jaa bih, dan dialah yang membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma, kemudian, inna Jibril ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ufturidat alaihi salatu fahamaza lahu bi'aqibihi fi nahiyatil wadi fanfajarat lahu ainun min ma'i zamzam. Ya. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat diwajibkan baginya salat, ya. Maka ia mengajak, ya, mengikut
ke sebuah lembah. Lalu memancarlah ada air di sebuah lembah itu, yang memancarlah air Zam-Zam itu baginya, ya, mata air itu. Fatawadda'a Jibril, lalu Jibril berwudu, ya. Wa Muhammadun alaihi wassalam, dan juga Nabi Muhammad mengikuti Jibril berwudu juga. Tsumma shalla raka'ataini, lalu Jibril salat 2 rakaat, wa sajada arba'an sajadatin, dan beliau sujud 4 kali sujud. Tsumma raja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad aqarallahu ainahu, ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kembali, ya, dan wa tabat nafsuhu, ya, wa qad aqarallahu ainahu wa tabat nafsuhu wa ja'ahu ma yuhibbu minallahi fa akhadha yadun khadijata hatta atabiha ilal ain, ya. Jadi ketika turun wahyu langsung diajarkan salat, Pak, sama Jibril, ya, diberikan informasi tentang bagaimana tata cara salat. Jibril mengajak Nabi ke sebuah lembah yang di situ kemudian memancar mata air yang dengannya Jibril berwudu, kemudian Nabi juga berwudu, kemudian Jibril salat, Nabi juga begitu, ya. Ketika beres begitu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya, ya, mengajari istrinya, menggandeng tangan istrinya menuju mata air yang tadi, ya. Lalu Nabi berwudu sebagaimana wudunya Jibril, kemudian Nabi salat, tsumma raka'a raka'ataini wa arba'an sajadatin, Nabi 2 rakaat salat dan sujud dengan 4 kali sujud. Tsumma kana huwa wa Khadijatu yusalliyani sirran. Kemudian saat itulah beliau berdua, Ibunda Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibunda Khadijah, dua-duanya salat secara sembunyi-sembunyi, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah salat 2 rakaat. Ya, jadi mula-mula salat yang difardukan itu adalah 2 rakaat saja. Ya. Dari mana dalilnya? Hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat, beliau berkata, faradallahu sholata hina faradaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan mula-mula salat itu rakaataini 2 rakaat. Ya. Fil hadari was safari, baik dalam keadaan hadir maupun safar, maupun bepergian. 2 rakaat. Fauqirat salatus safar, lalu dijadikanlah salat 2 rakaat ini untuk salat safar saja. Wazida fi salatil hadar, dan Allah menambahkan, ya, menambahkan lagi dari salat hadir, salat mukim. Paham, Pak? Jadi mula-mula salat yang diwajibkan oleh Allah, awal pensyaratnya cuma 2 rakaat. Lalu kemudian Allah memberikan syariatnya bahwa 2 rakaat ini hanya untuk sholat ketika safar. Adapun saat kita mukim, itu ditambah oleh Allah. Yang tadinya cuma 2, ada yang ditambah 1, ada yang tambah 2. Yang ditambah 1 tadi itu yang kita sholat tadi. 2 tambah 1 jadi berapa? Itu sholat apa? Maghrib. Nanti ini sholat 2 tambah 2, 4 Isya, ya dong? Sama duhur sama asar, ya dong, 4. Nah, sementara sholat subuh dibiarkan 2, gitu, Pak. Itu sholat yang mula-mula, ya. Nah, sholat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terdapat rukuk dan sujud sebagaimana terlihat dalam riwayat Ibnu Ishaq yang tadi, ya. Jadi Pak yang mulia, pada saat turun wahyu pertama setelah Nabi mendapatkan wahyu, maka apa yang berikutnya perintah yang Allah turunkan, yakni tentang sholat. Siapa yang mengajarkan? Jibril alaihissalam, ya. Siapa yang kemudian diajak mula-mula? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ya. Baik. Dulu waktu mula-mula sholat itu hanya 2 waktu saja. Dulu, ya. Kapan waktu sholat? Disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 40, wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Jadi sholatnya itu cuma pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Ya, itu kewajibannya dulu. Bagaimana cara melaksanakan sholat Rasulullah? Sama seperti sholat yang kita lakukan hari ini. Sudah ada rukuk dan sujudnya sama. Yang beda cuma jumlah rakaatnya saja. Dan Rasulullah
berbedanya lagi ketika di awal-awal sholat, beliau tidak seperti kita. Kita sholat secara terang-terangan, terbuka. Rasulullah sholat sembunyi-sembunyi di awal-awal. Ya. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya tentu bahwa sholat itu ya, yang ternyata diwajibkan, walaupun belum kewajiban 5 waktu, karena kewajiban 5 waktu belakangan, Pak. Kapan kewajiban 5 waktu sholat? Ingat nggak? Hah? Pada ketika Isra Mi'raj, itu baru 5 rakaat. Aslinya 50. Gitu, Pak. Nah, jadi sebelumnya belum 5 waktu. Nah, tapi sholat sudah ada. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Ya, betapa pentingnya sholat. Sehingga kita ini jangan sampai ninggalin sholat. Ya, karena sholat ini dari pentingnya, Pak, itu menjadi pembeda antara kita dengan kafir. Ya. Orang kafir ya itu nggak sholat. Kalau kita sholat, sehingga kalau ada orang ngaku muslim kok nggak sholat, ya ini nyerempet kekafiran. Bukan kita tuduh kafir, enggak, ini nyerempet gitu kan. Hati-hati ini. Bentar lagi kafir ini ya. Kecuali kalau dia kemudian tidak meyakini sholat nggak wajib, bisa kafir dia. Tapi selama dia meyakini sholatnya wajib, tapi kok kenapa nggak sholat? Aduh malas Pak, banyak urusan. Nah, ya itu hati-hati, itu nyerempet namanya Pak ya. Ya. Tapi Bapak yang mulia, ini sudah diingetin, titit katanya, suruh berhenti gitu. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi, kita baru sampai di sholat ya. Sebelum ditutup Bapak yang mulia, seperti biasa, saya beri kesempatan kalau ada yang ditanyakan dulu. Fadhol. Ada yang mau disampaikan? Bismillah. Silakan diminum, jangan lupa pakai tangan kanan. Bismillah. Paham ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan dari salat-salat yang kita pelihara untuk kita kerjakan. Ya, terutama hati-hati Bapak yang mulia saat kita dalam kondisi yang sebenarnya butuh pada pertolongan Allah. Ini banyak ironi ya Pak. Ironi itu saat dia butuh ya pertolongan Allah, justru dia lupa. Ya. Kapan itu saat butuh pertolongan Allah? Saat sudah masuk rumah sakit, ruang ICU, banyak infus. Orang tuh lupa. Ya. Yang tadinya rajin Masya Allah, tapi ketika sakit nggak sholat, Pak. Betul ya? Ya. Makanya kalau kita nengok orang sakit, ingetin, jangan lupa sholatnya. Ya. Karena itu kadang-kadang diuji dengan itu Pak. Ya. Sebelum sakit, rajin sholat. Saat sakit, lupa sholat. Ini bahaya ini. Ya. Padahal dia butuh pertolongan Allah. Mari kita berdoa dulu, ya, doakan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin, ya, dimanapun dan termasuk terutama yang berada di Palestina. Semoga Allah menolong mereka. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم انصر وسلم اخواننا في غزة فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم تقبل شهداء فلسطين. اللهم انصر وسلم اخواننا في كل سائر بلاد في كل مكان. اللهم انا نسألك دولة خلافة رشيدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام واهله وتذل بها الكفار واهله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.